bahwa nafsu itu diibaratkan seperti keledai yang nakal. Jadi ibaratnya itu adalah hewan, ya keledai yang nakal. Keledai itu jika kenyang, dia akan menyerang kanan kiri, depan belakang, ketika dia itu kenyang. Tetapi ketika keledai ini lapar, dia akan meraung-raung, dia akan teriak-teriak dengan raungan yang tidak mengenakkan telinga. Itulah keledai. Dan begitulah nafsu digambarkan oleh Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah wa nusallian ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita patut bersyukur karena kita bisa memasuki bulan suci Ramadan, salah satu dari bulan haram, dan ini merupakan kenikmatan yang luar biasa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu, tentu ini harus kita syukuri dengan kesyukuran yang luar biasa. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling tepat untuk menghalau, untuk menghindarkan diri dari berbagai nafsu-nafsu yang jahat. Pada bulan Ramadan ini satu momentum untuk melakukan tazkiyatun nafas. Kita tahu para jamaah kaum muslimin sekalian bahwa nafsu itu senantiasa mengajak manusia kepada jalan kejahatan. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf ayat 53 menjelaskan innan nafsa la'ammaratu bisu, sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong manusia untuk berbuat jahat. Inilah kita harus berhati-hati terhadap nafsu. Salah seorang dari ulama sufi besar, Imam Ar-Rumi, menjelaskan bahwa nafsu itu harus kita pahami dengan baik, harus kita kenal, karena nafsu itu menurut beliau adalah berhala yang terbesar yang menguasai manusia. Bukan sekedar berhala, tetapi berhala terbesar yang menguasai manusia. Dan nafsu itu menjadi sumber kejahatan, kata beliau. Dan nafsu itu sebagai wujud ego kebinatangan yang menghalangi jiwa manusia mencapai Rob. Inilah bahayanya nafsu ketika tidak bisa dikendalikan dengan baik, ketika tidak bisa dihalau dengan baik. Dan begitu buruknya nafsu, walaupun ini merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala, tetapi nafsu itu selalu mengajak kepada kejahatan. Imam Al-Ghazali memberikan karakteristik terhadap nafsu ini. Jadi beliau menjelaskan bahwa nafsu itu diibaratkan seperti keledai yang nakal. Jadi ibaratnya itu adalah hewan, ya keledai yang nakal. Keledai itu jika kenyang, dia akan menyerang kanan kiri, depan belakang, ketika dia itu kenyang. Tetapi ketika keledai ini lapar, dia akan meraung-raung, dia akan teriak-teriak dengan raungan yang tidak mengenakkan telinga. Itulah keledai. Dan begitulah nafsu digambarkan oleh Al-Ghazali. Ketika manusia itu cuma menuruti hawa nafsu, maka ketika dia mendapatkan nikmat, dia akan angkuh, dia akan sombong, dia akan takabur, dia akan lupa segala-galanya ketika orang itu terbiasa menuruti hawa nafsunya. Tetapi ketika dia lapar, ketika dia mendapatkan musibah, maka orang itu akan menggerutu, dia akan menyalahkan Allah, dia akan cengeng, dia akan menimpakan berbagai kesusahan yang dia terima itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hawa nafsu. Dan sangat berbahaya sekali orang yang terus-menerus mengikuti hawa nafsunya. Para kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka kita harus mengenali nafsu dan harus bisa menghalau nafsu dan harus bisa
melakukan tazkiyatun nafs, ya. Dan terhadap nafsu itu, maka nasihat dari para ulama adalah kita harus melakukan jihadun nafs, melakukan perang terhadap nafsu. Kemudian juga melakukan tazkiyatun nafs, menganggap bahwa ajakan nafsu itu sebagai sesuatu yang buruk dan harus kita halau. Melakukan tindakan tazkiyatun nafs. Ulama besar yang berikutnya adalah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Beliau begitu gamblang menjelaskan bagaimana upaya tazkiyatun nafs itu bisa dilakukan. Jadi tazkiyatun nafs itu bukan sebagai sesuatu yang abstrak, tetapi bisa dilakukan. Dengan apa? Yaitu dengan cara mengokohkan nafsiyah Islamiyah. Jadi nafsiyah Islamiyah itu harus dikokohkan. Karena kepribadian seseorang itu dibangun atas akliyah dan nafsiyah. Maka kepribadian Islam dibangun atas akliyah Islamiyah dan nafsiyah Islamiyah. Itulah syaksiyah Islamiyah. Khusus berhubungan dengan nafsu ini, maka nafsiyah Islamiyah hubungannya. Ketika nafsiyah Islamiyah seseorang itu kokoh, maka disitulah dia bisa melakukan tazkiyatun nafs. Jadi konsepnya seperti ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu akan terus memiliki naluri yang perlu untuk dipenuhi. Naluri itu bisa naluri atau gharizah itu bisa gharizah baqa, bisa gharizah tadayun, bisa gharizah nau. Dan naluri-naluri itu harus dipenuhi. Nah, ketika memenuhinya ini, ketika seseorang itu tidak menggunakan standar yang jelas, maka tentulah dia akan menuruti dengan hawa nafsu. Tetapi ketika seseorang hendak memenuhi naluri-naluri itu, di situ ada dawafi'ul isba, dorongan untuk pemenuhan terhadap naluri-naluri itu, dan juga dorongan pemenuhan terhadap hajah-hajah atau kebutuhan-kebutuhan hidup itu disandarkan, didasari kepada mafahim anil hayah, kepada pemahaman tentang kehidupan yang benar yang didasarkan pada akidah Islam, maka pada saat itulah dawafi'ul isba, dorongan pemenuhannya itu menjadi pemenuhan yang benar. Karena apa? Karena didasarkan kepada mafahim anil hayah, pemahaman tentang kehidupan yang soheh yang didasarkan pada Islam. Kalau sudah seperti itu, maka nanti seseorang itu akan memiliki kecenderungan-kecenderungan yang islami, muyul yang Islam. Ya, muyul yang Islam. Kalau muyulnya sudah islami, maka perilakunya nanti dia akan Islam. Dia akan memiliki suluk yang islami. Itulah cara yang paling tepat untuk melakukan tazkiyatun nafas. Jadi tazkiyatun nafas itu harus didasari dari mafahim anil hayah yang sahih, yaitu mafahim anil hayah yang berbasis kepada Islam, yang berlandaskan kepada Islam. Kita ambil contoh seperti ini. Misalkan, orang itu di dalam hidup sehari-hari butuh makan, butuh memenuhi hubungan laki perempuan, butuh kekuasaan, butuh harta benda. Itu semua harus dipenuhi. Tetapi ketika syariat Islam menetapkan di dalam memenuhinya harus sesuai syariah, maka disitulah kita harus meredam hawa nafsu ketika kita hendak keluar dari syariah. Misalkan syariah menetapkan, wahai manusia, engkau diciptakan oleh Allah, maka Allah yang membuat syariah telah ditetapkan kepada kalian berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Pada saat itulah sebenarnya hawa nafsu kita itu menolak. Karena puasa itu lapar, kita mau makan. Sebenarnya hawa nafsu kita itu menolak. Karena apa? Di dalam berpuasa itu ada banyak larangan-larangan ini dan itu. Hawa nafsu kita menolak. Tetapi karena telah dilandasi oleh mafahim anil hayah yang didasarkan kepada Islam, kita kemudian sami'na wa ata'na. Ketika syariat puasa itu datang, hati kita menjadi senang. Ini adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dituntun oleh pemikiran kita. Ketika hati kita senang, maka ada kecenderungan kita untuk berpuasa. Kita mengajak saudara kita berpuasa, kita mengajak keluarga kita untuk berpuasa. Ada muyul yang indah di situ, ada kecenderungan yang benar di situ. Maka pada saat itulah sebenarnya seseorang itu telah melakukan tazkiyatun nafs, telah melakukan pensucian jiwa. Karena pensucian jiwa itu
hanya bisa dilakukan ketika pemahamannya itu telah terbentuk, yaitu mafahim anil hayah yang didasarkan kepada Islam. Jadi para kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal yang sehat untuk berpikir kebenaran syariah, kemudian kita juga dituntun dengan berbagai syariah agar kita itu bisa melakukan tazkiyatun nafas. Kita diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan ini, maka sungguh bulan Ramadan ini adalah upaya yang paling efektif untuk membangun tazkiyatun nafas, untuk membangun nafsiyah Islamiyah, sehingga benar-benar kecenderungan kita cinta kepada syariah, sehingga benar-benar kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga benar-benar kita yang ada dalam pikiran kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah upaya yang sesungguhnya untuk melakukan tazkiyatun nafas. Semoga bulan Ramadan ini menjadi momentum yang sangat baik bagi kita untuk melakukan pendidikan terhadap nafsu kita dengan melakukan tazkiyatun nafas. Dan setelah selesai bulan Ramadan, semoga kita bisa terus mengendalikan nafsu-nafsu kita, membentuk nafsiyah Islamiyah kita, dan dengan begitu Allah akan memberikan keridhoannya kepada kita. Allah menyelamatkan hidup kita dunia dan akhirat. Semoga Allah senantiasa memberikan maunah kepada kita, pertolongannya kepada kita, menyelamatkan hidup kita dunia akhirat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.